Baik lagi langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Ramakayurunisa. Luar biasa sekali, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu sesi kedua dari online mentorship program persiapan beasiswa Imanusman Batch 2. Mengenai pembahasan kita di sesi kedua ini tentang esai dan wawancara, yang mana telah kita ketahui bahwasannya esai dan wawancara ini merupakan salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa Imanusman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara untuk membuat esai dan tips wawancara yang baik? Kemudian gimana sih tips singkat mempersiapkan esai dan wawancara yang baik? Setelah itu, pada kesempatan kali ini semuanya akan kita bahas bersama mentor tamu kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang lulusan Matematika ITB 2016, Next Generation Women Leaders Award 2020 by McKinsey & Co., first winner of Ideation OCBC and ISP 2019, beasiswa Imanusman Batch 2, dan masih banyak prestasi lainnya. Untuk itu, mari kita sambut mentor tamu kita, Kak Felicia Joanna Sucianto. Halo, Kak. Thank you. Halo Dinda, halo semuanya. Thank you buat perkenalannya. Halo semuanya, kenalin lagi. Aku Felicia Joanna. Di sini diajak Dava kemarin untuk sharing bareng tentang gimana sih tips esai dan wawancara. Aku bisa share screen kan ya? Karena aku udah siapin PPT juga biar enak jelasinnya ke teman-teman semua. Ya, aku share screen sekarang ya. Oke, Kak. Oke, baiklah teman-teman. Jadi Kak Felicia sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nantinya di sesi pertama ini, Kak Felicia akan memaparkan materinya selama 30 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab ini, teman-teman bisa langsung chat di kolom chat yang ada di room. Kemudian, nanti kalau udah dipilih, teman-teman bisa langsung open mic dan menyampaikan pertanyaannya dengan format nama, asal sekolah atau universitas, langsung ke pertanyaannya. Nah, untuk sesi tanya-jawab nanti, waktu yang diberikan adalah sekitar kurang lebih 60 menit, 65 menit, dan di akhir materi nanti kita akan ada sesi foto bersama atau dokumentasi, serta ucapan terima kasih dari teman-teman. Oke, untuk itu langsung aja kepada Kak Felicia, langsung dipersilakan. Oke, halo semuanya. Sekali lagi thank you buat kesempatannya, buat sharing-sharing. Senang banget bisa ya sharing-sharing sama teman-teman. Jadi aku pengennya sih ini lebih ke diskusi sih. Jadi materinya untuk sekitar 30 atau kurang ke depan itu bakal singkat aja. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan bahas dari pertanyaan teman-teman semua. Oke, jadi tema pada hari ini gimana sih cara kita bernarasi tentang diri sendiri. Kenapa bernarasi tentang diri sendiri? Nanti aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Oke, mungkin pertama kenalan dulu kali ya, seperti yang tadi udah dijelaskan dengan sangat komprehensif juga sama Dinda. Kenalin, aku Felicia Joanna Sucianto, aku dari Matematika ITB tahun 2016, jadi aku baru lulus tahun ini. Dan sebenarnya aku memiliki ketertarikan untuk belajar bisnis strategi dan innovation, dan kalau di matematika sendiri, aku tertarik di bidang matematika terapan. Dan di sini aku mau sharing sebagai salah satu penerima beasiswa Imanusman juga, ini fotonya di sebelah kanan, bersama teman-teman yang super amazing banget, salah satunya ada bersama kita di sini, Dava. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya. Selanjutnya, di sesi kali ini ada satu rule yang pengen aku terapin, yaitu aku pengen kita semua di sini punya growth mindset. Jadi aku tuh pertama kali dengar growth mindset ini dari salah satu guest mentor di Beasiswa Management. Dan semenjak saat itu waktu aku baca bukunya, menurut aku bagus banget dan berkontribusi banget
ke apa yang aku kerjakan setelah baca buku itu. Karena di buku ini tuh intinya mau untuk kita percaya bahwa semua yang kita mau itu nggak tergantung sama, ya mungkin talenta itu berpengaruh, cuman bukan itu aja faktor penentunya. Jadi salah satunya yang mau aku highlight di sini, sorry, bukan salah satu, ada salah empatnya. Itu ada satu, I can do anything I want. Ini bukan I can do anything yang rebel atau gimana ya maksudnya, tapi lebih ke kalau misalnya kita emang punya keinginan, pasti kita bisa ngelakuin itu. Yang kedua, challenge help me grow. Jadi kalau misalnya kita encounter challenges, itu bukannya stop kita, tapi malah justru bikin kita berkembang. Terus yang ketiga, my effort and attitude determine my abilities. Jadi my abilities itu nggak tergantung sama talenta. Of course, talenta punya peranan juga, tapi nggak hanya itu. Again, effort, the right effort and the right attitude itu benar-benar determine our abilities. Dan yang terakhir, feedback is constructive. Itu juga salah satu yang menurut aku penting, karena feedback terkadang dijadiin sebagai sebuah tekanan, tapi sebenarnya feedback itu juga bisa membangun diri kita. Seperti itu. Tentunya feedback yang tepat ya. Oke, jadi ini mindset yang pengen aku sharing dulu sebelum kita masuk ke materi. Dan mungkin kalau misalnya ada satu hal yang mau kalian ingat banget dari sesi ini, mungkin slide ini aja. Oke, next. Sebelumnya mungkin aku mau sharing dulu gimana sih baseline management itu menurut aku sebagai tempat berkembang. Dan sebenarnya setelah aku bertapa, setelah aku berefleksi terhadap diri sendiri, sebenarnya baseline management itu sebuah tempat untuk develop together. Kenapa sih kayak gitu? Karena di baseline management ini pertama kita di-provide support system. Support system ini berupa mentor, guest mentor, dan teman-teman sesama awardee juga. Dan support system ini benar-benar support system. Jadi memang orang-orangnya terbuka untuk kita reach out kalau kita mau bertanya sesuatu, kalau kita mau sekedar ngobrol-ngobrol santai juga bisa. Benar-benar sebuah support system yang bagus banget. Dan support system yang amazing ini membawa kita untuk mendapatkan diverse and insightful knowledge, karena orang yang terbuka dan passionate di bidangnya masing-masing, akhirnya kita juga bisa dapat knowledge dan insight baru yang sebelumnya kita nggak dapat di lingkungan kita yang sebelumnya. Terus lebih jauh lagi, kalau misalnya dari support system dan knowledge yang super diverse dan insightful ini, yang kita dapat adalah gimana kita bisa menghasilkan sebuah kolaborasi yang impactful. Contohnya kayak acara yang keren banget ini. Thank you banget Dava untuk bikin acara ini, karena aku juga dikasih kesempatan untuk sharing. Dan menurut aku ini adalah salah satu contoh kolaborasi impactful hasil dari support system dan knowledge yang beragam itu. Oke, sekarang langsung masuk ke tips and tricks aja ya. Jadi, pertama-tama aku bakal bahas tips untuk esai. Nanti baru di bagian selanjutnya tentang wawancara. Untuk tips esai, satu hal yang penting banget untuk kita ketahui adalah storyline is everything. Alur cerita adalah segalanya, makanya kenapa aku namain judulnya ide-ide aja sih, bernarasi tentang diri sendiri, kayak gitu. Jadi, pertama sebelum actually menulis esai, menurut aku ada 3 step yang perlu dipersiapkan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu kenali diri sendiri. Walaupun ini kayak udah obvious banget ya, masa kita nggak kenal diri sendiri, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ini tuh penting banget. Karena kenapa? Yang aku observasi dari teman-teman aku, dari aku pribadi pun, kita tuh bisa mempunyai berbagai macam identitas. Maksudnya adalah kita bisa memiliki lebih dari satu passion, interest, achievement, dan lain-lain yang membuat kita mengeksplor banyak hal dan memiliki berbagai macam identitas. Nah, gimana sih cara mengidentifikasi identitas tersebut? Ada 4 pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri. Yang pertama, hal apa aja sih yang aku udah pernah lakukan selama ini dan ternyata aku suka?
Mungkin kalau aku kasih contoh, waktu aku lagi kuliah, aku udah menerima banyak kelas, udah mengikuti banyak perkuliahan, ternyata yang aku suka adalah matematika terapan. Dan itu menjadi sebuah identitas aku. Aku adalah seorang yang tertarik untuk di bidang matematika terapan. Kemudian, nggak stop sampai situ. Karena aku suka matematika terapan, makanya akhirnya aku berinisiatif untuk bantuin riset dosen aku, dan akhirnya bisa presentasiin riset tersebut di sebuah konferensi internasional. Oke, tapi nggak sampai situ kalau identitas tuh. Menurut aku, pertanyaan selanjutnya itu lebih penting daripada yang pertama. Dampak positif apa aja yang dihasilkan dari hal tersebut? Maksudnya adalah, kalau kita pikir-pikir, berapa banyak orang sih yang dapat kesempatan untuk presentasi di sebuah konferensi internasional? Di konferensi yang waktu itu aku datangin aja ada banyak orangnya, dan kalau gitu apa gunanya kalau cuman itu doang yang kita pikirin. Langkah selanjutnya yang kita harus pikirkan adalah dampak positif apa aja sih yang dihasilkan dari hal tersebut. Misalkan aku kasih contoh untuk pribadi aku sendiri, menurut aku walau waktu itu konferensi internasional itu berdampak positif untuk supaya aku dapat knowledge lebih tentang bidang matematika terapan tersebut, dan lebih lanjut lagi, hasil dari risetnya bisa bantu orang, in particular lebih spesifik lagi, untuk safety dari coastal area terutama di Indonesia. Karena sebagai gambaran sedikit, program yang aku bantu untuk riset untuk dosen aku, itu untuk melihat seberapa beresiko daerah pesisir dan bagaimana cara melindunginya dengan pelindung pantai. Seperti itu kira-kira. Kemudian, itu pertanyaan kedua, dampak positif apa yang dihasilkan dari hal tersebut. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, tentunya kalau kita suka sesuatu dan hal tersebut berdampak positif, tentunya kita nggak mau stop sampai situ. Kita mau lanjut untuk dampak positif lain apa sih yang bisa aku hasilkan dari passion tersebut. Kemudian lebih lanjut lagi membawa itu ke pertanyaan keempat, apa sih langkah selanjutnya yang ingin aku capai dari dampak positif tambahan tersebut. Sehingga all and all, dari semua pertanyaan ini, aku bisa mendeskripsikan diri aku sebagai seseorang mahasiswa matematika yang punya concern untuk daerah pesisir. Misalkan aku kasih contoh dampak positif lain yang ingin aku hasilkan, oke, aku udah mencoba untuk eksplor dari segi safety, dari segi keamanan, dari bencana-bencana daerah pesisir. Namun, dampak positif selanjutnya yang ingin aku eksplor, aku penasaran nih, gimana sih aku bisa contribute untuk community development di coastal areas. Dan langkah selanjutnya yang ingin aku capai, aku ingin belajar project management dan ingin mempelajari itu lewat misalkan sebuah program pengembangan diri, misalnya kayak gitu. Dan itu jadinya terjadilah sebuah identitas yang akan aku ceritakan di esai aku. Oke, langkah selanjutnya setelah kita udah tahu nih kira-kira kita punya identitas apa aja sih. Kemudian langkah selanjutnya, kita coba riset kriteria penilaian esai dari program yang pengen kita tuju. In particular, kalau di kasus kita ini beasiswa management. Tentunya setiap beasiswa atau program mempunyai faktor penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Dan kriteria penilaian ini ada dua macam. Ada yang memang ditulis di website-nya, oke, kriteria penilaian esainya A, B, C, D, E, F, G. Atau ada juga kriteria yang nggak kelihatan in a way. Jadi emang kita harus eksplor sendiri dengan 4 pertanyaan berikut. Oh ya, sebelum aku bahas 4 pertanyaan ini, yang mau aku tekanin lagi adalah kita riset kriteria penilaian esai dari suatu program, itu tuh nggak hanya supaya kita bisa tahu sudut pandang apa sih harus kita highlight di esai kita, tapi ini juga berguna untuk kita buat mencari program atau beasiswa apa yang cocok buat passion kita, untuk identitas kita. Jadi nggak hanya si programnya mencari orang yang tepat, tapi kita juga mencari program yang tepat, seperti itu. Dan oke, kita masuk ke 4 pertanyaan yang bisa membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor kriteria penilaian esai. Yang pertama, apa tujuan dari program atau beasiswa ini? Dan yang kedua, siapa aja sih yang akan terlibat dalam seleksi program atau beasiswa ini? Siapa yang misalnya akan membaca esainya, atau siapa yang kira-kira akan menginterview kita nanti di
sebagian selanjutnya untuk tips interview. Dan gunanya apa untuk mengetahui siapa yang terlibat? Kita bisa tahu kira-kira hal apa aja sih yang bakal menarik atau bakal penting buat mereka. Dan yang terakhir, gimana profil penerima sebelumnya dari beasiswa atau program ini, jika applicable. Maksudnya, kalau misalnya ini adalah program atau beasiswa baru, tentunya kita nggak bisa benchmark, nggak bisa lihat dari yang penerima sebelumnya. Cuman kalau misalnya konteksnya udah ada penerima sebelumnya, kita bisa coba lihat profilnya bagaimana. Tentunya melihat profil ini bukan supaya kita menyamakan diri kita dengan sebelumnya, karena kadang profil penerima sebelumnya juga bisa sangat diverse, kayak contohnya di beasiswa management ini aku menyadari bahwa profil penerimanya sangat sangat diverse, tapi yang mau aku tekenin tuh mungkin aja ada benang merah yang bisa kita lihat, again, untuk melihat sudut pandang apa yang bisa kita ambil untuk esai kita, dan apa yang penting untuk kita highlight di esai kita, lebih ke untuk itu sih. Langkah terakhir, baru kita bisa merencanakan alur cerita esai. Jadi gimana sih cara merencanakan alur cerita esai? Pertama banget, dari identitas-identitas yang udah kita ketahui, kita identifikasi sebelumnya di step pertama, kita prioritaskan nih, kira-kira identitas mana yang cocok dengan kriteria yang kita cari di step nomor 2. Baru kita bisa merencanakan alur cerita. Jadi ada 3 pertanyaan lagi untuk bagaimana cara memprioritaskan dan membuat alur cerita. Yang pertama, identitas mana aja sih yang paling mencerminkan kualitas yang dicari dari program atau beasiswa tersebut. Kemudian, pertanyaan yang kedua, identitas mana aja yang sejalan dengan tujuan dari program atau beasiswa tersebut. Baru setelah kita berhasil memprioritaskan identitas tersebut, baru kita bisa membuat sebuah alur cerita. Bagaimana sih alur cerita yang bagus? Alur cerita yang bagus tuh sebenarnya in general menurut aku ada 3 kriteria. Yang pertama, personal. Personal itu berarti ketika orang baca esai tersebut, ya itu kamu gitu, bukan esai yang kamu bisa temuin di internet misalnya, bukan template-template esai yang bisa kamu temuin di internet. Terus yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, menarik. 3 kriteria ini tuh sangat penting, karena kita mau make sure bahwa walaupun orang yang membaca esai kita tuh udah baca ribuan esai lainnya, mereka masih tetap bisa ingat sama esai kita, dan esai kita tuh mengena banget gitu. Dan ya ini udah step terakhir, gimana cara kita merencanakan alur cerita esai, karena storyline is everything. Jadi kalau bisa aku simpulkan dalam 3 poin, pertama kenali diri sendiri, 2 riset faktor penilaian esai, dan ketiga baru kita bisa merencanakan alur cerita esai yang akan kita tulis. Oke, itu tadi sebelum menulis esai. Nah, gimana nih saat menulis esainya? Ada 6 tips yang bisa aku bagiin untuk saat menulis esai. Disclaimer dulu, sebenarnya aku juga bukan yang paling jago dalam bidang ini, namun aku ngerasa 6 hal ini tuh works buat aku, dan hopefully it works untuk kita semua juga. Jadi yang pertama, again aku mau tekan lagi, storyline is everything. Jadi kalau misalnya aku ditanya, kira-kira struktur esai seperti apa sih yang bagus? Sebenarnya bebas banget, karena yang penting storyline-nya 3 hal itu, personal, mudah dipahami, dan menarik. Jadi don't limit yourself, dan be kreatif aja sama esai kamu, karena toh itu kan esai tentang diri kamu juga, ini kan namanya juga seni untuk bernarasi tentang diri sendiri. Of course, kita jangan limit diri kita sendiri, dan kreatif aja. Terus yang kedua, teliti. Hindari kesalahan penulisan sebisa mungkin, karena menurut aku, dalam aplikasi apapun, aplikasi untuk program beasiswa atau pekerjaan, itu ada 2 hal yang bisa yang akan terjadi. Yang pertama, hal yang bisa dikontrol, yang kedua, hal yang nggak bisa dikontrol. Jadi, gimana caranya sebisa mungkin hal-hal yang bisa kita kontrol itu ya kita kontrol dengan baik. Salah satunya kesalahan penulisan itu sesuatu yang bisa kita cek. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, kita bisa pakai fitur dari Grammarly, ada yang gratis juga, dan lain-lain. Itu tips nomor 2. Tips nomor 3, berikan faktor pendukung baik kuantitatif maupun kualitatif. Jangan sampai orang baca esai kita ini nggak ada fakta pendukungnya. Misalnya, aku bilang, aku suka matematika terapan, tapi apa faktanya? Oh, maka dari itu aku ikut
kegiatan ini. Seperti itu. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, ini tips yang aku pelajari dari kesalahan aku sendiri, draft essay dari jauh-jauh hari sebelum deadline, karena menurut aku bikin storyline itu udah lama, dan nulisnya sendiri juga menurut aku pribadi, aku butuh butuh waktu untuk revisi berulang-ulang. Kemudian yang kelima, mintalah feedback dari orang lain. Ini juga salah satu alasan kenapa kita ngedraft essay itu lebih baik jauh-jauh hari sebelum deadline kalau bisa, kalau memang memungkinkan. Dan yang keenam, yang terakhir, keep track of your progress. Jadi tentunya dari segala revisi tersebut, dan dari beberapa program atau beasiswa yang kita apply, tentunya pasti ada perubahan dalam essay kita. Dan sebisa mungkin itu di keep track aja sih, untuk tahu, untuk pertama, kita tahu progres kita, kedua, siapa tahu ada bagian dari essay sebelumnya yang bisa kita recycle atau kita pakai lagi untuk keperluan di kemudian hari. Seperti itu. Lumayan panjang sih memang untuk bagian esai. Selanjutnya untuk wawancara, aku ada 3 tips aja. Karena sebenarnya wawancara itu, yang kita bawa di wawancara itu adalah intinya esai kita juga. Jadi aku nggak akan terlalu banyak tambahin lagi di bagian wawancara. Cuman in general ada 3 tips yang bakal aku bagiin. Yang pertama, come with the right mindset. Mindset kita di wawancara itu bukan interviewer mau menguji kita terus kita jadi nervous, tapi interviewer tuh sebenarnya ingin mengenal kamu loh, bukan untuk menguji. Begitu juga kamu sebaliknya, kamu ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai institusi yang terlibat, atau pewawancaranya, atau programnya dan beasiswanya. Dan yang kedua, educate yourself sebelum wawancara, yaitu do your homework, riset dulu tentang institusi, program, beasiswa terkait, supaya nanti saat wawancara kita bukan yang blank banget tentang beasiswa yang kita apply. Terus yang kedua, ask the right question. Jadi suka ada kan kalau di wawancara ada yang mau ditanya atau enggak. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita riset terlebih dahulu tentang pewawancaranya supaya kita bisa ask the right question. Dan keuntungan selanjutnya yang selain ini, untuk meriset dulu tentang pewawancara adalah kita jadi bisa expect kira-kira wawancara ini akan interested, akan bertanya tentang apa sih, kemudian apa yang akan menjadi penting dan menarik untuk dia, seperti itu. Lebih lanjut lagi, lebih baik lagi kalau misalnya ternyata, oh tiba-tiba kita ada suatu benang merah nih sama pewawancara tersebut, misalnya mereka satu kuliah sama kita, satu SMA sama kita, itu bisa jadi icebreaker juga misalnya, supaya kita nggak terlalu nervous saat wawancara. Again, kalau di wawancara ada 2 hal yang bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol. Kita pengen fokus di hal-hal yang bisa dikontrol. Dan yang terakhir, practice is everything. Pertama, pelajari lagi esai yang kita tulis. Karena semua yang akan kita present, akan kita discuss dengan interviewernya, itu pasti akan berhubungan lagi dengan esai, dan juga sebenarnya CV sih, yang kita submit. Yang tadi juga udah di-sharing juga sama Jo. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, persiapkan diri untuk pertanyaan yang basis. Tell me about yourself, strengths and weaknesses, kenapa kamu apply untuk program atau beasiswa ini, dan lain-lain. Pertanyaan basis ini, kalau misalkan kalian notice juga, ini tuh pertanyaan yang memang tujuannya supaya interviewer bisa tahu kamu lagi sebagai individu lebih lanjut lagi. Jadi bukan untuk menguji. Terus yang ketiga, pahami teknis wawancara. Again, maaf ya, aku kayak udah kayak radio rusak. Jadi ada 2 hal yang bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol. Teknis wawancara itu kita bisa kontrol. Jadi misalnya wawancaranya melalui Zoom kayak gini, ya kita mungkin bisa latihan dulu lewat Zoom, supaya kita bisa paham dulu teknis-teknisnya, supaya nggak menghambat saat hari H wawancara. Dan yang terakhir, kalau misalnya memungkinkan, kita bisa cari teman juga untuk mendapatkan feedback. Misalnya kalau aku jawab tell me about yourself tentang ini, kira-kira gimana sih orang nangkepnya? Karena bisa jadi kita udah siapin jawaban kita, tapi ternyata ada sudut pandang lain yang mungkin jadinya bisa ada misunderstanding antara kamu dan pewawancara. Makanya cari teman untuk latihan tuh cukup penting. Tapi apabila tidak memungkinkan, coba rekam diri sendiri, terus kamu dengerin sendiri, kira-kira kalau misalnya kamu jadi interviewernya, apa sih respons kamu kalau misalnya kamu jawab kayak gini. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu sih sharing dari aku. Aku sangat open untuk pertanyaan.
Thank you. Oke, makasih Kak Felicia. Untuk teman-teman, langsung aja kalau mau ada yang ditanyakan, silakan raise hand. Atau komen aja deh di room chatnya. Nanti yang tercepat bakal dipilih. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Santai aja ya, by the way. Masih ngetik kayaknya, masih mikir. Oh, udah ada nih Itu Kak. ada yang Udah ada ya? Iya. Dari Yazidul Fawaid. Silakan untuk langsung open mic aja, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih udah Kak moderator. Dan langsung saja ya Kak, di sini saya ingin bertanya terkait esai di sini. Perkenalkan diri dulu. Kenapa Kak? Boleh diperkenalkan diri dulu dari mana universitasnya? Oh ya, perkenalkan nama saya Fawaid dari IAIN Jember, asal Bondowoso. Saya ingin bertanya itu Kak, terkait esai itu yang menjadi barometer diterimanya di beasiswa Iman Usman itu di apa kalau di esainya itu. Kemudian perbedaannya dengan esai-esai pada umumnya dengan esai untuk ikutan di beasiswa itu apa Kak gitu. Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Untuk Kak Felicia, langsung dijawab. Oke, thank you Fawaid untuk pertanyaannya. Jadi aku mau make sure dulu kali ya supaya aku dapat pertanyaannya benar atau enggak. Jadi pertanyaannya kira-kira barometer atau faktor apa aja sih yang penentu banget supaya seseorang tuh keterima beasiswa Iman atau enggak dari esainya. Terus yang kedua, gimana bedanya esai pada beasiswa dengan esai pada mungkin program pengembangan diri mungkin ya, leadership program atau program-program lainnya yang memerlukan esai. Itu bukan? Ya benar Kak. Oke. Untuk pertanyaan pertama dulu, faktor-faktor penentu apa aja? Sebenarnya jujur aku juga nggak tahu pastinya tuh 1, 2, 3 A, B, C, D faktornya tuh apa aja. Tapi in general yang aku lihat dari teman-teman aku di beasiswa Iman, aku nggak baca esai mereka sih. Tapi yang aku lihat persona-personanya adalah emang orang yang memiliki passion di bidang tertentu dan punya track record yang bisa ditulis atau fakta pendukung yang tadi di slide aku untuk di-put di essay itu. Tapi track record-nya ini nggak harus yang gimana banget sih. I mean, misalnya tadinya aku sempat ragu untuk daftar beasiswa Iman Usman karena menurut aku belum pernah bikin sesuatu dari nol, misalnya bikin organisasi dari nol atau seperti apa. Tapi ternyata itu bukan faktor penentu. Jadi as long as selama kita tahu passion kita apa, kita mencoba ngejar passion kita itu yang dibuktikan dengan fakta-fakta pendukung baik kualitatif maupun kuantitatif, itu udah oke. Gitu. Jadi sorry banget kalau misalnya faktor A, B, C, D, E, F, G-nya kayak bener-bener kriteria bobot penilaian dan lain-lain, itu kayaknya nggak didiskus ya sama tim beasiswa Iman Usman, tapi yang bisa aku sharing tuh yang kayak tadi. Itu satu. Yang kedua, apa sih bedanya esai beasiswa dengan program-program lainnya? Yang pertama, menurut aku, esai untuk beasiswa sendiri pun, walaupun sama-sama beasiswa nih, tetap bisa beda-beda esainya. Tergantung itu tadi, tujuan beasiswanya apa, siapa yang bikin beasiswanya, terus ya siapa aja yang terlibat di beasiswa tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya bedanya untuk esai kamu sendiri ya akan beda di storyline-nya sih. Apa yang di-highlight dari passion kamu, kayak gitu. Terus
Iya, mungkin kayak gitu dulu. Nah, kalau misalkan itu satu, gimana perbandingan beasiswa Manusman dengan beasiswa lainnya. Yang kedua, gimana perbandingan beasiswa Manusman dengan esai-esai yang lainnya. Sebenarnya, again, akan beda di storyline, gimana kamu present esainya, dan lain-lain. Dan yang kedua, perbedaan yang lumayan kentara, misalnya di beberapa program lain bisa aja dia ada minta sesuatu yang spesifik. Misalnya, bagi contoh, waktu aku dapat Next Generation Women Leaders Award dari McKinsey, itu dia ada specifically bilang kalau misalnya kamu dikasih dana sekian, apa yang mau kamu lakukan dengan dana sekian, misalnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar untuk setiap program itu beda-beda. Yang bisa kita lakukan dari segi seorang kandidat adalah untuk sebagai seorang aplikan, itu benar-benar dibaca satu persatu, kriterianya apa, terus tujuannya apa, kayak gitu sih. Dan sedikit tips yang kedengarannya mungkin sederhana, tapi sebenarnya penting. Misalnya di kriteria sebuah program atau beasiswa, mereka ada bilang, kita mencari orang yang seperti ini. Ada baiknya kita mention that particular kata yang benar-benar kata yang ditulis di kriterianya, dan didukung dengan fakta-fakta pendukung. Jadi maksud aku adalah kadang ada beberapa kata yang ada sinonimnya kan, tapi instead of pakai sinonimnya, ada baiknya kita pakai kata yang memang ditulis di kriterianya. Tujuannya apa? Karena supaya waktu orang baca esai kita, oh iya ini dia yang kita cari, kayak gitu. Jadi memudahkan orang aja sih. Kalau misalnya kita pakai sinonimnya, jadinya orang dua kali mikir kan. Jadi dia, oh maksud dia tuh ini, oh ya kayaknya itu cocok deh buat kriteria yang kita cari. Sedangkan kalau misalnya kita memang tulis yang diminta, itu memudahkan orang untuk memahami kenapa kita cocok untuk beasiswa ini. Misalnya, aku kasih contoh, kayak salah satu ada program leadership, misalnya dia mau mencari orang yang mau lead self, atau lead change, atau lead a team. Ya, aku benar-benar tulis di essay aku selama ini udah lead self, dan kedepannya aku mau lead change dengan seperti ini, dengan fakta pendukung yang aku tulis di essay aku selanjutnya. Dengan begitu, orang jadi itu tadi, langsung oh iya ini kayaknya kita cari gitu. Gitu sih, semoga membantu ya. Kalau mau ada follow up question lagi juga boleh. Oke, makasih Kak Felicia. Untuk Fawaid, Kak Fawaid sudah menjawab belum? Kayaknya sudah ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Kak, dari Indah Nabila Rahmah. Indah boleh langsung open mic-nya ya. Halo Kak Felicia. Jadi Halo. aku Indah Nabila Rahma dari SMA Negeri 5 Surabaya. Aku mau tanya Kak. Jadi apakah dampak positifnya itu harus berdampak pada orang banyak? Ini aku boleh tanya satu-satu dulu atau aku tanyain semua ini? Oh, boleh satu-satu dulu. Aku jawab dulu aja ya, kalau apa. Iya. Jadi, pertanyaannya, dampak pada orang banyak atau enggak, tergantung kamu definisiin orang banyak itu ada berapa. Maksudnya, kan ada nih orang banyak tuh misalnya satu Indonesia, atau ada orang banyak satu daerah. Menurut aku, dua-duanya fine banget. Bahkan kalau misalnya hal itu baik lagi tergantung program beasiswanya sih. Kalau misalnya memang program atau beasiswa ini akan membantu diri kita untuk mencapai tujuan kita yang lebih jauh lagi, bakal membantu orang, itu juga boleh. Jadi jawabannya pertama tergantung maksud kamu ini banyaknya sebanyak apa. Tapi menurut aku itu juga doesn't matter. Yang penting berdampak positif. Yang kedua, kalaupun emang berdampak untuk diri kamu, menurut aku pasti ada aja sih dampak positif yang tercipta dari situ untuk orang lain setidaknya. Mau banyaknya berapa, tapi untuk orang lain pasti ada. Memang cuma bedanya mungkin ini long term atau dalam waktu dekat atau kayak gimana. Jadi gitu sih jawabannya. Menjawab nggak?
Menjawab. Terus Oke. pertanyaan kedua, Kak. Kalau ada nggak, Kak, cara buat melatih esai kita, melatih kemampuan menulis esai kita? Hmm. Selain yang tadi kayak kita bikin yang jauh-jauh hari dan lain-lain tadi itu. Oke. Kalau menurut aku ada 3 sih. Yang pertama, kalau dari diri sendiri, kita bisa coba ikut-ikut daftar-daftar banyak program atau beasiswa, dan itu kan jadinya ngelatih kita untuk nulis, dan kalau aku pribadi, aku orangnya harus dipaksa dulu buat baru berlatih. Jadi kalau misalnya kita apply, kan kita mau nggak mau emang harus belajar nulis esai kan. Jadi keterima atau enggak, yang penting kita belajar cara nulis esai gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita belajar nulis esai dari ngelihat esai-esai yang lain, misalnya ke teman dekat kita atau ke seorang yang emang kita kenal, kayak gitu, supaya enakan juga mintanya. Atau mungkin mungkin ada juga yang publish esainya di internet untuk beasiswa yang sama atau program yang sama, mungkin ada, tapi tentunya nggak semua. Tapi mungkin cara paling enak adalah kalau misalnya kita punya kenalan yang emang apply juga dan dapat, bisa coba tanya boleh minta esainya atau enggak, kayak gitu. Itu 2. Yang ketiga, kita juga bisa minta feedback orang lain di esai-esai yang kita tulis, gitu sih. Oh ya, terus feedbacknya ini nggak harus dari seseorang yang emang udah dapet. Tentunya kalau dari orang yang udah dapet program yang sama akan sangat bagus. Tapi nggak harus juga, bisa aja kita minta tanya ke teman dekat kita yang emang kenal kita banget. Terus kita tanya nih, kira-kira esai ini tuh udah menggambarkan aku belum sih? Terus atau enggak, ada nggak sih yang kelewat? Atau ada nggak sih yang ditangkapnya jadinya negatif? Padahal kita kan maunya positif gitu ya ditangkapnya. Gitu sih. Pertanyaan terakhir, Kak. Boleh. Disaranin nggak, Kak, buat kita pakai waktu nulis esai, kita pakai nulisnya pakai framework gitu, kayak SMART atau apa gitu. Menurut Kakak? Oke. SMART ini yang specific, measurable, actionable. Iya. Kayaknya tangible. Ya itu. Iya. Itu salah satu tools yang bagus banget sih untuk elevate esai kita. Specifically, tools ini menurut aku pribadi akan berguna untuk mempresentasikan fakta-fakta penunjang dari storyline kita. Jadi misalnya kita udah punya alur cerita, kira-kira kita mau ceritainnya ini. Dan nanti gimana cara melengkapinya, gimana cara menjelaskannya dengan fakta penunjang yang kita punya. Itu bisa banget sih pakai framework SMART. Cuman sekali lagi, karena menurut aku pribadi yang penting banget di esai adalah storyline, framework seperti SMART dan framework lainnya itu sebagai tools kamu untuk mendevelop sebuah alur cerita yang lebih mudah dipahami misalnya, atau supaya fakta penunjangnya mudah dipahami dan tersampaikan dengan baik. Seperti itu sih. Oke, makasih banyak Kak Felicia. Sama-sama, semoga membantu. Sangat membantu. Kita langsung aja ya Kak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Soalnya banyak banget nih Kak, dari teman-teman yang udah bertanya. Boleh. Lanjut ke Mardi Silaban. Silahkan Kak Mardi untuk Oke, terima kasih ya kepada Dinda yang udah ngasih kesempatan untuk aku. Perkenalkan, nama aku Mardi Silaban dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB, jurusan kewirausahaan. Nah, untuk Kak Felicia, terima kasih juga udah sharing banyak tadi. Tapi aku punya sesuatu yang ingin aku tanyain sih, terkait tentang kita tahu kalau founder beasiswa ini atau pencetus beasiswa ini adalah Kak Iman Usman sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang Kak Iman Usman sendiri, tentunya kita bakal bicara tentang startup, bicara tentang bisnis, mostly tentang gitu. Nah, kalau misalnya kita apply beasiswa ini, dan notabene yang keterima itu apakah anak-anak yang ngerti tentang bisnis juga, atau passion-nya di digital marketing, atau passion-nya di bisnis, atau passion-nya di startup, ataukah anak-anaknya dari segala passion? Maksudnya, karena kebetulan aku tipikal orang yang suka dengan public speaking, yang mungkin nanti pengen ngambil passion atau pekerjaan di jurnalistik, walaupun aku anak sekolah bisnis manajemen sih sebenarnya, tapi aku passionnya tentang jurnalistik itu sendiri. Nah, hal yang ingin aku pertanyakan, apakah memastikan sih, karena tadi udah terjawab juga sih Kak, yang Kakak bilang tadi,
Intinya tentang passion kan. Nah, mau mastiin doang, apakah semua passion itu bisa ada kemungkinan keterimanya juga, itu aja sih. Dan pertanyaan yang kedua, itu tadi yang pertanyaan kedua yang paling klasik atau yang paling sering aku dapatkan ketika apply beasiswa dan akhirnya gagal. Yang pertanyaan tentang mengapa kami harus memberikan beasiswa itu kepada kamu. Itu sih Kak, pertanyaan yang mungkin menurut aku cukup sulit untuk dijawab. Karena ketika kita menjawabnya dengan jujur, let's say kita jawab jujur, oke, tapi ada di sisi lain, mungkin itu terlihat sombong, atau gimana Kak menanggapinya? Terima kasih Kak. Gitu aja. Oke. Thank you banget ya Mardi buat pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Yang pertama, aku make sure dulu ya pertanyaannya tuh, apakah beasiswa management ini in particular terbuka untuk semua jenis passion atau hanya yang terkait bisnis atau startup aja? Oke, jadi jawabannya tidak, karena aku sama sekali nggak bahas tentang bisnis atau startup di essay aku, karena memang kebetulan belum mau eksplor ke situ. Tapi ada juga teman aku yang memang ke arah situ passion-nya. Tapi kalau di beasiswa management sendiri itu sangat-sangat diverse sih teman-teman aku di sana. Dan itu sih, jadi nggak melimitasi untuk yang tertarik startup aja. Dan dua hal selanjutnya, yang pertama menurut aku balik lagi sih ke tujuan beasiswa tersebut. Apakah tujuan beasiswa tersebut tuh Kak Iman cari orang-orang yang bisa kolaborasi sama Kak Iman untuk bikin startup? Kan enggak juga kan. Jadi balik lagi ke tujuan beasiswa tersebut. Terus yang kedua, menurut aku Kak Iman pun sebagai seorang individu pasti punya passion dan interest yang berbeda-beda selain dari memiliki startup. Misalkan passion di bidang community development, misalnya education, seperti itu sih. Jadi karena again interest orang atau passion orang itu bisa beda-beda, kita bisa ngeliat Kak Iman nggak hanya dari sisi startup-nya, cuman mungkin ada yang lain. Seperti itu sih. Terus itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, untuk menjawab kenapa kita nih yang dipilih buat beasiswa ini. Menurut aku, supaya kesannya gak sombong, itu tuh tergantung banget sama pemilihan diksi yang kita pakai untuk jelasin kenapa kita cocok sih. Memang ini susah ya, karena case by case banget, cuman pertama banget menurut aku diksi itu penting, makanya penting kalau misalnya kita sebelum wawancara kita siapin dulu kayak skripnya kah atau gimana, dan penting juga untuk kita tanya ke orang kalau misalnya aku jawab kayak gini ditangkapnya seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua mungkin yang bisa aku tambahin, selain alasannya tuh selain karena memang mungkin kita deserve, tapi karena kita juga tapi karena memang beasiswa itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi pertama, apa sih benefit beasiswa itu, dan gimana caranya beasiswa itu bisa membantu kita achieve our long-term goal ke depan kita yang gimana, yang kita punya. Terus yang kedua, sebaliknya, kita ini bisa kasih benefit apa ke yang menyelenggarakan beasiswanya, seperti itu. Jadi kalau boleh aku summarize, yang pertama itu tergantung diksi, yang kedua itu mungkin kita bisa highlight-nya lebih ke benefit, mutual benefit-nya, benefit dari beasiswa itu untuk kita apa, benefit kita untuk beasiswanya itu seperti apa. Gitu sih. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak. Udah menjawab kok. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pramusita Wiku Putri. Langsung aja. Halo Kak Feli. Halo. Pertanyaanku untuk yang esai Kak. Untuk esai ini biasanya kalau buat esai diri itu dari sudut pandang yang gimana sih? Apakah kita bilangnya aku gitu atau gimana? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Oke, thank you
Pramusita untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku, again, maafin ya kalau udah bosen dengerinnya, tapi ini benar-benar tergantung lagi sama esainya tuh maunya kayak apa. Tapi kalau misalnya esai yang Beso Iman Usman sendiri, yang kemarin itu aku pakai sudut pandangnya aku, karena waktu itu konteksnya esainya bertujuan untuk mengetahui aku sebagai pribadi apakah cocok atau enggak sama beasiswa ini dan passion aku apa. Jadi aku cenderung pakai sudut pandang aku, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk program lain, misalkan itu harus dibaca lagi sih, kira-kira dia tujuan esainya untuk apa, kayak gitu. Makasih, Kak. Oke, lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya dari Agustinus Aporajo. Silakan. Halo Kak. Halo. Perkenalkan nama aku Agustinus Alan Prajo dari SMA Katolik Rex Mundi Manado. Pertanyaan aku adalah tadi yang ada salah satu pertanyaan juga yang ngebahas tentang kayak ditanya kriteria spesifik tentang penerima beasiswa Iman Usman ini. Nah, berarti yang aku bisa simpulkan adalah yang dicari adalah keunikan ya, mungkin. Keunikan yang bisa stand out dari diri kita atau dari kandidat-kandidat lain. Nah, aku ingin bertanya, kalau dari pengalaman Kak sendiri, untuk bagaimana cara Kak itu mengeksplorasi keunikan Kakak? Bagaimana cara Kak itu mengeksplorasi passion Kakak mungkin? Itu aja. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Agustinus untuk pertanyaannya. Gimana cara aku explore passion aku? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku mulai dari cobain banyak hal sih. Terus kayak aku lihat kira-kira dari hal ini aku mau ber-effort lebih lanjut lagi itu gimana. Sebenarnya pakai 4 pertanyaan yang tadi di step 1 udah lumayan oke sih menurut aku pribadi, dan mungkin tambahannya coba hal-hal, jangan takut untuk coba hal-hal baru. Apa ya? Itu satu. Kedua, mungkin aku juga orangnya sering kepo-kepo gitu sih, penasaran kayak ada acara apa, program apa yang baru buka, misalkan kayak gitu, dengan mungkin sesimpel nge-follow akun-akun yang mengisi informasi-informasi kayak gitu. Atau aku juga pernah nemuin satu opportunity itu dari, aku lupa tapi exactly apa, tapi aku pernah nemuin satu opportunity dari LinkedIn. Jadi aku misalnya ada satu kakak kelas atau senior atau role model yang menurut aku keren, terus jadinya aku lihat nih dia ikut kegiatan apa aja, lombanya, organisasinya, kayak gitu. Terus cek apakah aku bisa eligible buat itu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan boleh aku simpulin biar lebih enak, yang pertama tuh explore banyak hal, dan explore banyak hal ini dari mana? Yaitu dari yang kedua, yaitu banyak-banyak penasaran, banyak kepo informasi-informasi di internet, kayak gitu sih. Gitu tipsnya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Oh, tapi aku nambahin deh, walaupun banyak banget yang bisa kamu explore, jangan lupa juga untuk prioritize ya, karena kan kita juga punya kewajiban kan, buat kuliah dan sekolah dan lain-lain. Terima kasih, Kak. Gitu. Oke. Next-nya. Oke. Oh iya. Next pertanyaan ya Kak, dari Intan Wahda Nurlia nih. Silakan. Ya baik, halo, apakah terdengar? Kedengeran. Oke, halo Kak Feli, perkenalkan aku Intan dari IPB. Sebelumnya terima kasih banyak atas insight-insight yang sudah Kakak berikan. Aku ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama adalah tentang feedback. Kadang-kadang tuh kalau kita nih udah bikin esai terus sebar feedback, suka bingung sendiri Kak, karena banyak orang-orang yang ngasih feedback itu beda
Jadi kayak satu bilang, oh ini udah bagus, go for it. Tapi satu lagi bilang, kayaknya harus ada dirubah deh. Terus kayak gimana ya, kita harus merubah apa kita go for it aja gitu. Terus yang kedua adalah tentang wawancara. Biasanya kan habis wawancara suka ditanyain tuh sama si pewawancara. Ada pertanyaan kayak gitu kan, Kak. Menurut Kakak sendiri, lebih baik kita nanya pertanyaan yang teknis kayak tentang beasiswanya atau tentang programnya, atau lebih ke pertanyaan yang aku tuh pernah dapet kata kakak tingkat, pertanyaan yang kayak apa yang seharusnya bisa saya improve dari wawancara saya sebelumnya, gitu-gitu loh, Kak. Nah, jadi menurut Kakak lebih baik pertanyaannya seperti apa? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan pertama dulu ya, kalau nerima feedback, terus feedbacknya beda-beda, gimana cara kita pilihnya yang mana yang mau kita ambil? Menurut aku ada 2 hal sih. Yang pertama banget yang bisa kamu lakukan immediately, coba dibaca lagi aja kira-kira feedback itu, kan sebenarnya yang tahu cerita kamu adalah kamu sendiri kan. Pasti kamu yang bisa nilai kira-kira feedback ini tuh cocok atau enggak diaplikasiin ke esai kamu dan cocok sama jadi kamu personally itu kamu lebih cocok sama feedback yang mana. Menurut aku itu walaupun kesannya kayak subjektif banget ya karena berdasarkan pendapat pribadi, tapi menurut aku valid aja karena at the end of the day itu kan esai kita dan kita yang tahu pribadi kita dan kira-kira yang cocok yang mana. Menurut aku pertama trust yourself itu nggak apa-apa. Yang kedua bisa juga coba lihat lagi ke kriterianya, kira-kira kalau aku tambahin ini, nambah value. Misalnya, kalau aku terima feedback dari si A untuk nambahin ini, kira-kira itu nambah value apa yang bisa men-checklist kriteria tersebut. Gitu sih. Mungkin satu tambahan terakhir, ini makanya kenapa lumayan penting untuk nggak deket-deket deadline. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita udah ngerjain satu esai terus menerus, itu akhirnya kita lumayan suntuk sendiri. Jadi ada bagusnya juga. Jadi kita ya udah tinggalin dulu, kita beraktivitas kayak biasa dulu atau refreshing dulu. Terus nanti kita go back lagi ke esai kita terus dengan pikiran yang lebih fresh. Semoga itu juga bisa membantu kita bikin judgment kira-kira pertama untuk cipta kita ini cocok atau enggak. Kedua untuk kriteria beasiswa itu feedback ini tuh menambah value atau enggak kayak gitu. Gitu sih, semoga membantu ya. Ya, Kak, terima kasih. Terus untuk yang tadi wawancara, Kak? Oh iya, oke, sorry. Yang kedua, pertanyaan ini ya, kalau misalnya ada pertanyaan, mending tanya ke programnya atau ke personal performance kita gimana gitu ya. Oke, menurut aku dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Jadi sebenarnya mau nanya dua-duanya juga boleh, tapi kalau misalnya cuman ada waktu untuk satu pertanyaan, mungkin aku bakal go for the first one. Kira-kira tentang programnya apa, atau mungkin tentang pewawancaranya juga boleh, kayak gitu sih. Emang yang benar-benar kamu penasaran aja sih as a person, karena kalau gimana cara improve, jadi kan sebenarnya output dari wawancara bisa kamu keterima, bisa enggak kan. Kalau kamu keterima, anyway, kamu bakal in touch lagi sama dia dan bisa tanya, kamu bisa improve apa lagi. Jadi, lebih baik mendingan tanya yang program dulu pas di wawancara sebenarnya. Terus yang kedua, kalau misalnya memang nggak dapet, itu juga bisa, itu juga bisa kamu tanya lagi setelah ada pengumuman, kayak gitu sih. Mungkin memang dibalesnya nggak akan secepat itu, tapi kamu masih tetap punya kesempatan untuk nanya gimana cara kamu improve. Sedangkan kalau pertanyaan yang pertama tentang hal-hal yang benar-benar kamu penasaran tentang programnya gimana, terus kalau nggak, misalnya pewawancaranya itu adalah orang yang memang bidangnya mirip sama yang kamu passion, dan kamu bisa tanya, menurut aku itu adalah kesempatan yang bagus banget sih pas wawancara itu. Jadi, ya gitu sih. Dan jangan lupa kalau nanya program juga memang teknis boleh, tapi mungkin jangan terlalu
teknis juga kali ya, dan mungkin hindari juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa dicek di sosial media atau bisa di stalk sendiri gitu. Jadi lebih baik pertanyaan itu menurut aku yang lumayan personal, memang kamu sendiri tuh penasaran sama hal itu. Kedua, cocok dijawab untuk sampel wawancara itu. Dan yang ketiga, berkaitan dengan yang kamu apply dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar interested nih sama program ini. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Imade Prima Sandia. Silakan. Halo Kak Fili, nama aku Made dari Semak Penabur Harapan Indah. Aku mau nanya, bedanya motivation letter sama essay itu gimana sih? Terus kayak, apakah lebih baik kalau essay kita itu per paragrafnya terfokus pada satu main idea? Makasih Kak. Oke. Berarti ada dua ya pertanyaan ini. Motivation letter sama essay itu bedanya gimana? Terus kedua, dalam essay kira-kira per paragraf idenya beda-beda itu boleh atau enggak gitu ya? Iya Kak. Oke, kalau yang pertama bedanya motivation letter sama essay, menurut aku ini walaupun kayak agak you don't say banget ya, tapi menurut aku bedanya adalah tujuannya. Sorry banget ya. Tapi maksud aku tuh kalau detailnya mungkin aku nggak bisa jawab bedanya gimana gitu, exactly kayak kata per kata atau unsur per unsur. Tapi again, maaf ya kalau saya terlalu general jawabannya, cuman menurut aku beda tujuannya sih. Kalau motivation letter mungkin biasanya tujuannya untuk kalau apply kerja atau apply beasiswa, terus untuk ini ya, untuk wait, tunggu. Oke, bentar. Aku make sure dulu deh motivation letter ini. Yang maksud kamu yang kayak gimana ya? Yang gimana? Ya, maksudnya kan biasanya kalau rekrut dari organisasi gitu minta motivation letter. Atau pas kita mau apply internship, kayak gitu Kak. Oh, oke. Kayak kalau internship kayak cover letter gitu ya berarti maksudnya. Mirip-mirip ya Kak. Oke. Mungkin sebenarnya kalau perbedaan bisa dari segi format sama dari segi isi. Kalau dari segi format, mungkin motivation letter ada formatnya sendiri, kalau essay kan memang berupa tulisan aja kan. Tapi bisa jadi sebenarnya, yang aku tadi agak bingung tuh bisa jadi essay itu yang ada di dalam motivation letter anyway gitu. Sebenarnya cuma bedanya di format. Jadi mungkin isi bisa aja mirip-mirip, tapi karena tujuannya beda, jadi formatnya bisa beda. Kalau itu, I would suggest buat detailer aja ke tujuannya. Kalau misalnya tujuannya memang untuk apply kerja, biasanya ada format tertentu, misalnya ada tanggalnya kah, terus kayak lebih formal. Kalau misalnya untuk essay yang memang benar-benar bercerita gitu, kayak untuk konteksnya beasiswa ilmu management, itu nggak ada format tertentu sih. Maksudnya format tuh di kiri atas harus ada apa, kayak gitu-gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu yang bisa aku jawab personally sekarang ada dua, mungkin beda di format. Satu, tergantung kebutuhannya apa. Kedua, beda di isi. Tapi mungkin tebakan aku, hipotesis sekarang, isinya sih nggak akan terlalu beda jauh ya. Kalau misalnya tujuannya memang untuk mengekspresikan motivasi kamu atau keinginan kamu untuk apply. Tapi ini tentunya butuh detailer untuk kebutuhan dari masing-masing motivational letter sama essay tersebut. Oke, Kak. Oke, jadi mungkin aku habis ini dicari-cari aja mungkin di internet atau di mana terkait motivation letter atau essay untuk masing-masing yang kamu mau apply, misalnya mau kerja, gimana sih motivation letter-nya, atau cover letter, atau yang biasa ditaruh di body email gitu misalnya. Gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua,
kalau misalnya esai, per paragrafnya beda ide. Menurut aku itu nggak apa-apa, asalkan kalau kamu lihat keseluruhan, itu tuh storyline-nya masih nyambung. Terus make sure kalau di akhir dan awal tiap ganti paragraf itu ada sesuatu yang ngekoneksiin dua paragraf tersebut. Jadi make sure walaupun mereka idenya beda, tapi mereka emang satu kesatuan di satu esai yang sama. Jadi gitu sih yang bisa the list that I can give you. Mungkin aku bisa kasih input lebih banyak kalau misalnya ada konteksnya, misalnya contohnya kayak gimana. Oh, iya. Make sense sih, Kak. Thank you udah jawab pertanyaannya. Sama-sama. Nggak, tapi itu aku bisa bilang nggak apa-apa, karena aku juga pernah kayak gitu, dan bersyukurnya masih dapat ke yang aku apply itu sih. Jadi asalkan nyambung dan make sense dan logis gitu urutannya, I think it's okay. Dan asalkan setiap ide itu berkontribusi gitu loh untuk jelasin apa yang memang mau kamu sampaikan di keseluruhan esainya gitu sih. Oke, Kak. Oke, makasih. Teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyain nggak? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dava nih, Kak. Silakan, Kak Dava. Iya. Thank you ya, Dinda. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya masih ada, nggak apa-apa, habis ini tanyakan lagi. Tapi ya seperti biasa, di setiap pembicara yang kita undang di OMPP BIU ini, bakal ada pertanyaan pamungkas gitu terkait ini sih, kayak mungkin banyak dari teman-teman semua yang merasa kurang percaya diri atau tidak berani untuk ikut beasiswa Iman Usman cuman karena berasal dari background tertentu, khususnya yang underprivileged, entah itu keluarganya yang nggak support, sekolahnya nggak support, sehingga kamu misalnya jarang ikut lomba segala macam, atau mungkin kamu berasal dari daerah yang pelosok, jadi kamu merasa kayaknya nggak mungkin gitu. Nah mungkin menurut Kak Feli gimana sih, apa yang harus kita perbuat biar biar kita bisa berani gitu untuk mendaftar ke beasiswa Iman Usman? Oke. Mungkin menurut aku untuk menjawab itu, salah satu hal yang bisa direnungkan, kamu selalu bisa jadiin weakness yang seems like weakness, yang sebenarnya kayaknya kayak weakness ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kamu pikir-pikir lagi itu bisa jadi strength kamu loh, asalkan mungkin kamu do something tentang itu. Do something-nya tuh seperti yang tadi aku sempat singgung sedikit waktu lagi presentasi, nggak harus sesuatu yang grand banget loh, nggak harus sesuatu yang big banget, tapi itu asalkan itu sesuai dengan passion kamu, terus kamu melakukan itu dengan sepenuh hati gitu ya. Aku percaya banget sih hal itu bisa banget di-overcome, dan pede aja untuk daftar beasiswa Iman Usman. Jadi mungkin untuk menjawab hal itu, satu hal, jadiin weakness itu jadi strength kamu sih, kayak dan do something tentang itu dalam scope yang memang masih bisa kamu lakuin, karena at the end of the day yang baca esai pun masih human kok, maksudnya di balik screening esai banyak itu tuh masih orang-orang yang memang manusia yang baca gitu, maksudnya gimana ya, jadi mereka juga pasti ngerti gitu dengan kondisi kamu yang seperti itu. Dengan kamu melakukan ini, ya itu tuh udah something banget loh buat kamu gitu. Gitu sih. Mungkin bisa dikasih contoh dikit. Oke, apa terusnya gitu. Contohnya ya, Oke. Mungkin aku cerita pengalaman pribadi aja kali ya supaya lebih ini. Tapi disclaimer, maaf kalau saya nggak terlalu nyambung. Tapi ini contoh aku pakai weakness aku. Jadi
menurut aku weakness aku pas aku mau daftar beasiswa management itu yang aku lihat ya dari penerima sebelumnya, aku rasa aku belum pernah ngebikin sesuatu dari nol. Misalnya aku ngelihat yang tahun lalu tuh misalnya founder di sini, founder di situ, terus aku ngerasa jiper kayak gak confident gitu karena aduh aku pernah bikin apa ya yang dari nol kayak gitu. Nah tapi instead aku jadiin itu strength aku dengan cara oh ya udah justru itu yang mau aku capai dengan aku apply beasiswa Imanusman. Justru dengan beasiswa ini aku bakal mendapatkan fasilitas support system yang tepat dan dukungan yang tepat untuk aku mengejar apa yang menjadi cita-cita aku kayak gitu. Dan selanjutnya setelah aku ubah weakness aku jadi strength, aku highlight yang benar-benar jadi strength aku. Kayak gitu sih. Misalkan aku oke, aku belum pernah nih bikin satu dari nol, tapi aku udah pernah ngelakuin yang somewhat mirip lah. Misalnya aku memimpin organisasi, itu kan sebenarnya mirip, cuman ini bedanya ini organisasinya udah ada, misalnya kayak gitu. Atau ya mungkin track record lain yang memang nggak harus grand banget, nggak harus yang wow banget, tapi itu memang in scope of passion kamu dan memang yang bisa kamu lakukan saat itu dan kamu lakukannya dengan benar-benar. Itu sih menurut aku tipsnya. Dan maksud aku melakukan benar-benar itu, jadi misalnya kamu mau ceritain nih kamu memimpin sebuah organisasi, tapi kan orang yang memimpin organisasi itu banyak kan, tapi kembali lagi apa sih dampak positif yang kamu bawa ke organisasi itu setelah kamu pimpin, kayak gitu sih. Mungkin yang kayak gitu di-highlight, dan yang untuk weakness-nya, yang mungkin tadi kekurangan aku dibanding yang lain yang bikin aku nggak pede, itu aku jadiin strength aku. Justru kenapa aku apply untuk ini, dan itu motivate aku gitu untuk ya gitu sih, untuk bikin nambah pede aja. Oke. Very insightful ya. Nah, semoga bisa teman-teman, karena banyak banget pertanyaan yang masuk kayak, ini harus banget berprestasi ya, harus banget memimpin organisasi gitu ya. Nah, ini sudah terjawab ya. Jadi nanti kalau misalnya buka batch 3, teman-teman harus daftar ya. Dan kayak kita kan nggak bisa semua hal gitu kan. Jadi yang di highlight yang bisa-bisa aja, yang strong aja. Bahkan kalau itu weakness, jadiin itu strength. Kayak kata Kak Feli. Iya. Kayaknya masih ada pertanyaan dari yang lainnya. Ada yang sini. Silakan Dinda diakomodasi. Oh, mungkin aku tambahin dikit deh. Jadi keingetan tadi waktu di summarize sama Dava. Ya, jadi memang sih nggak harus lead organization juga. Maksudnya kamu berpartisipasi di sebuah kepanitiaan, mungkin bukan as a leader, tapi di situ kamu bikin dampak, bikin impact yang positif, kayak bikin kontribusi ke acara itu. Kamu ceritain aja sebagai fakta penunjang quantitatively and qualitatively. Misalnya, secara kualitatif, aku membuat dinamika tim aku menjadi lebih enak kerjasamanya, atau kuantitatifnya misalnya aku save money nih dengan aku ngasih ide gitu ke ketua aku gitu misalnya. Sesimpel itu tapi berdampak, menurut aku tuh udah cukup dan sesuai dengan passion kamu juga misalnya. Gitu. Oke, makasih Kak Feli. Lanjut lagi ke pertanyaan dari Adelia Puspasinta nih. Silakan langsung di open mic. Oke, makasih atas sharing-nya Kak Feli, sangat menginspirasi. Jadi perkenalkan, nama aku Adelia Puspasinta dari UGM Angkatan 2017. Jadi aku mau tanya Kak, kalau misalnya nih, passionku ini nggak sesuai sama bidang pendidikan yang aku jalanin saat ini. Nah, kira-kira gimana cara mengelaborasikan seperti itu Kak mungkin? Oke, paham sih. Oke. Ini benar-benar tergantung banget, kayak kenapa kamu punya passion yang berbeda dengan bidang akademik. Misalkan kamu memang ternyata nggak passion sama bidang akademik kamu, Kak, atau kamu pernah explore organisasi lain dan ternyata kamu lebih suka ini, organisasi ini daripada kegiatan akademik kamu. Mungkin benang merahnya bisa dari situ sih. Lebih ke apa sih turning point
yang bikin kamu lebih tertarik ke bidang ini instead of yang kamu lagi tempuh di pendidikan. Itu satu. Apa sih yang menjadi turning point-nya? Terus yang kedua, bisa aja nih disambunginnya ke apa sih yang nggak kamu dapat di pendidikan kamu sekarang, tapi ternyata kamu suka gitu, dan menemukan itu di tempat lain. Itu dua. Terus yang ketiga, itu bisa juga lebih ke apa ya? Lebih ke ini tergantung sama bidangnya ya. Cuman bisa aja yang ketiga tuh lebih ke gini. Kamu emang tipenya belum tahu setelah lulus jadi apa misalnya. And then kamu coba-coba banyak hal dan ternyata kamu menemukan satu bidang ini. Dan ternyata kamu suka, itu juga bisa. Jadi ini benar-benar personal banget, tergantung alasan kamu untuk itu apa. Tapi menurut aku asalkan ceritanya itu personal dan make sense, mudah dimengerti dan menarik juga misalkan, itu valid-valid aja sih menurut aku. Nggak ada alasan yang salah atau benar, nggak ada yang paling salah atau paling benar. Kayak semuanya itu valid, tergantung dari cerita masing-masing kan beda-beda ya. Semoga tapi dari 3 itu ada yang cocok untuk kondisi kamu ya. Cuman itu tentunya nggak terbatas di 3 hal tadi sih. Oke Kak, mau tambah satu lagi pertanyaannya. Ini mungkin kaitannya sama yang wawancara ya Kak. Jadi kan kadang kita ditanyain tuh, pasti sih ditanyain kayak tentang tell me about yourself. Nah kalau dari Kak Felicia sendiri, waktu jelasin itu harus selengkap apa dan sekomprehensif apa, dan gimana cara kayak masukin highlight-highlight penting di bagian pencapaian kakak di situ juga gitu. Makasih Kak. Oke. Aku punya beberapa versi sih sebenarnya dari jawaban dari pertanyaan ini. Benar-benar tergantung saat itu aku lagi apply apa. Sebenarnya ada 2 tipe sih menurut aku cara jawabnya. Yang pertama tuh yang benar-benar formal banget. Yang kedua tuh ada yang lebih ke cerita, ngalir cerita gitu. Benar-benar tergantung lagi apply apa sih ini. Kalau misalnya konteksnya untuk apply beasiswa atau yang sesuatu yang tadinya sebelumnya udah ada esainya, mungkin kamu bisa coba ambil inspirasinya dari esai kamu. Kira-kira kalau misalnya dijelaskan ke dalam satu paragraf, mungkin diomonginnya selama 2 atau 3 menit, itu esai kamu tuh ceritain tentang kamu yang siapa sih gitu. Lebih kayak gitu. Itu buat yang tipe nomor 2 yang lebih mengalir kayak cerita gitu ya. Nah, terus tipe yang pertama yang lumayan formal, yang aku pernah pakai juga sih buat apply kerja. Jadi mungkin dikuantifikasi aja, misalnya aku adalah mahasiswa ini dari sini, aku selama berkuliah mengikuti sekian X organisasi, misalnya memimpin 2 organisasi, misalnya mengikuti 3 internship, dan yang mungkin dikuantifikasi kayak gitu, baru dijelasin, oke, dari semua pengalaman itu ternyata aku passionate di bidang ini gitu, yang memang cocok untuk role yang kamu ambil. Again kan kalau misalnya seseorang tuh pasti punya passion yang banyak, tapi menurut aku nggak usah semuanya dijelasin dalam satu wawancara, itu yang benar-benar yang relevan aja kayak gitu. Itu untuk yang pertama, yang formal, yang memang untuk keperluan-keperluan seperti itu. Kalau yang untuk beasiswa sih seingat aku, emang gitu. Jadi aku selalu refer back ke esai yang aku tulis, terus aku rangkum, kira-kira kalau diomongin 2-3 menit, di summary itu gimana sih esainya. Gitu. Oke, Pak. Udah menjawab. Makasih, Kak. Oke. Oke, baiklah. Sama untuk teman-teman lainnya, masih ada yang mau ditanyain nggak? Waktunya juga masih banyak kok. Karena kayaknya, ada nih. Dari Q&A Matthew. Silakan. Oke, halo, mau tanya.
Sorry itu tadi username-nya lupa aku berhenti. Itu untuk kadang-kadang kalau ikut kayak kegiatan seperti self development dan lain-lain itu kan banyak kayak nulis motivation letters atau essay kan Kak. Nah itu bedanya motlet sama essay itu apa, terus caranya supaya kita bisa lebih unggul dari yang lain tuh gimana Kak? Thank you. Jadi dari mana asalnya? Dari Solo Kak. Kampusnya? Oh dari ITB Kak. Matematika juga nggak sih? Aktuaria saya. Aktuaria. Tapi juniornya Feli. Iya. Oke, thank you ya Matthew buat pertanyaannya. Ini berarti konteksnya motivation letter-nya sama essay-nya dua-duanya diminta gitu ya, benar nggak? Kadang ada yang minta motlet, ada yang minta essay Kak. Itu kayak bedanya apa kayak dalam struktur? Oke. Sebenarnya tergantung sih. Tadi ada yang sempat udah nanya juga, terus tadi setelah aku pikir lagi, sebenarnya yang ngebedain itu pasti cuma dua, format atau isinya kan, kontennya. Kalau dari segi format, mungkin tebakan aku motivation letter itu lebih ada formatnya sendiri, misalnya harus cantumin tanggal, cantumin nama di bawah kayak gitu. Kalau essay mungkin formatnya lebih bebas, apalagi kalau yang untuk konteks beasiswa manusman itu nggak ada format sama sekali sih sebenarnya. Waktu itu kita cuma isi-isi Google Form aja gitu kan. Itu satu dari format. Kedua dari isi, baik lagi tergantung tujuan apply-nya apa. Mungkin kalau motivation letter mungkin akan lebih singkat mungkin ya, kontennya akan lebih padat dibandingkan esai. Tapi aku nggak bisa generalisin juga sih. Kadang ada esai yang memang ada maksimum katanya dikit, kayak gitu-gitu. Jadi bedanya motivation letter sama esai, kalau dari segi konten, menurut tergantung lagi apply apa sih, gitu. Kalau misalnya lagi apply kerja, ya misalnya motivation letter-nya kenapa kamu tertarik dengan 3 hal, kenapa company itu, kenapa industri itu, dan kenapa role itu, gitu misalnya. Terus, ya sih gitu. Kalau buat esai, lebih ke diri kamu sendiri punya passion apa, gitu. Mungkin kayak gitu kontennya. Tapi again, ini harus benar-benar di-contextualize banget lagi apply apa. Oke, thank you Kak. Oke. Oh, tapi ada satu pertanyaan lagi ya, kalau nggak salah. Yang gimana cara buat jadi stand out? Iya Kak. Oke. Satu lagi, gimana buat jadi stand out? Buat aku, ada 2 sih. Yang pertama, lebih ke penggunaan kata-kata. Jadi, mungkin di paragraf pertama kadang itu lumayan krusial, kayak kan bisa aja tuh di paragraf pertama, kita cantumin sesuatu yang personal banget untuk kita. Jadi, dari bacanya dari awal pun udah ngeh, oh ya nih orang punya sesuatu yang beda gitu. Jadi karena itu sangat personal, misalnya value apa yang kita bawa di hidup kita misalnya, atau gimana, itu bisa bikin stand out menurut aku. Jadi pertama penggunaan kata-kata atau penggunaan kata-kata di paragraf-paragraf awal, khususnya yang bikin orang tertarik ya untuk baca esai kita lebih lanjut. Terus yang kedua tuh lebih ke arah keseluruhan sih. Kalau keseluruhan, menurut aku tadi sih 3 kriterianya. Yang penting dia personal, menarik, sama mudah dipahami. Kayak gitu. Tapi kalau yang tadi pertama tuh lebih ke paragraf awal dari esai kamu. Karena itu juga menurut aku krusial sih untuk dipikirkan. Karena istilahnya kayak itu tuh first impression seseorang terhadap kamu kan. First impression-nya tuh terhadap beberapa part pertama dari esai kamu. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak. Terima kasih. Baik, dari teman-teman lainnya masih ada yang ingin tanyain nggak?
Masih ada waktu nih sekitar 30 menitan lagi. Kita Ini ada dari M. Pandu Kurniawan. Silakan langsung open mic ya. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Jadi kan pada kesempatan kali ini kan sesi materinya esai dan wawancara. Nah, di sini aku mau nanya soal wawancara. Kan Perkenalkan diri dulu dong. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Kurniawan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang. Untuk pertanyaannya, kan ada sesi wawancara nih. Nah, ketika sesi wawancara itu kan kadang-kala tuh kita gugup tuh. Meskipun kita tahu nih apa yang harus kita jawab tuh tahu, tapi karena gugup, jadi pesan itu nggak tersampaikan dengan baik. Nah, kira-kira ada nggak tips and triknya gitu dari kakak gimana caranya untuk biar nggak gugup gitu? Itu aja untuk pertanyaannya. Oke. Bentar ya. Oke, kalau untuk ini sebenarnya tips aku ada 2 sih. Yang pertama dari segi mindset dulu, supaya menurut aku ini berguna buat aku juga sih. Aku juga tipikal yang suka gugup kalau misalnya wawancara, cuman kalau misalnya aku terapin mindset ini, seenggaknya aku sedikit lebih nggak gugup. Jadi mindset-nya tuh, ini kita interview, karena interviewernya mau kenal kita, instead of nguji kita itu menurut aku ngaruh sih di aku. Terus dan sebaliknya lagi, kamu juga mau mengenal interviewernya atau institusi interviewernya atau beasiswanya atau programnya kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua itu praktis sih, latihan untuk ngejawab pertanyaan. Misalnya kamu siapin untuk pertanyaan yang basis dulu. Dengan kamu latihan, cobain ngomong itu berkali-kali, jadinya kamu udah terbiasa untuk ngomong itu. Jadi walaupun kondisinya lagi nggak ideal, karena kamu udah lumayan terbiasa ngejawab pertanyaan itu, jadinya pesannya harus tersampaikan. Itu satu praktisnya. Terus yang kedua, praktisnya juga bisa praktis ngomong sama temen, latihan ngomong sama temen. Jadi latihan gimana sih rasanya ditanyain orang, kayak gitu. Terus yang ketiga ini lumayan ngaruh juga di aku sih. Jadi pas lagi praktis, baik lagi sama temen atau praktis sendiri, kamu bayangin aja kamu lagi wawancara gitu. Dengan begitu kamu terbiasa dan kamu tahu what to expect lagi wawancara. Misalnya, ya dibayangin sih, misalnya kamu bayangin kamu lagi hadapan sama pewawancara, terus kamu bayangin kamu bakal jawab apa, dan diulang-ulang terus lagi, praktis lagi. Jadi kuncinya 2 itu sih, mindset-nya, sama kedua latihannya, dengan cara paling sederhana dibayangin kira-kira nanti bakal kayak gimana sih hari wawancaranya, kayak gitu sih, baik video maupun ketemu langsung gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada yang ingin tanyain nggak? Masih ada nih, waktunya masih banyak. Oke, ada dari Rizky Rahmayani Sitinja. Langsung aja. Baik, terima kasih kepada moderator. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmayani Sitinja. Asalnya dari Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Jadi izin bertanya, Kak Feli, tadi kan di awal tadi sempat menyebutkan bahwa kalau di paragraf pertama di esai itu merupakan kesan pertama yang kita berikan kepada si penyeleksi beasiswa. Nah, selain nama, kira-kira apa aja ya Kak yang bisa kita tulis di paragraf pertama itu sehingga si penyeleksi beasiswanya juga yakin dengan kita gitu. Apa aja kira-kira yang bisa kita tulis di paragraf pertama, Kak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you pertanyaannya. Rizky ya tadi dipanggilnya. Oke, menurut aku yang bisa kita tulis tuh sejujurnya possibility-nya banyak banget. Tapi yang penting itu adalah personal dan unik. Jadi yang benar-benar kamu
banget gitu. Jadi misalnya aku pernah tulis value apa yang selalu diajarin dalam diri aku dan selalu aku percaya dan membawa aku untuk misalnya melakukan hal-hal yang aku akan ceritain di esai, misalnya kayak gitu. Bisa juga tadi nama dan passion kamu apa aja, dan bahkan kalau misalnya mau tulis kayak tadi ada yang nanya ya, kalau misalnya background edukasinya nggak sama yang yang di passion, yang ya yang ingin dikejar lebih lagi, itu juga bisa loh dijadiin opening statement, kayak walaupun aku anak ini tapi sebenarnya aku punya passion di sini yang ditandai dengan berapa competition atau misalkan apa. Nggak harus kayak gitu sih, cuman intinya adalah sepersonal mungkin dan ya sepersonal mungkin, dan again harus nyambung sih sama bawah-bawahnya. Kalau yang tadi kamu notice, tetap aja walaupun dia opening statement, selain dia harus menarik dan personal, tapi dia juga kayak jembatan gitu, kayak masih nyambung ke apa yang nanti kamu mau bahas lebih lanjut di paragraf selanjutnya. Kayak gitu. Kalau misalnya di awal itu Kak, perkenalannya kita cukup nyebutin nama, terus jurusan, asal daerah gitu aja atau gimana Kak? Oke, sebenarnya nggak ada peraturan pastinya sih, kayak apakah harus tulis semuanya atau enggak, bahkan menurut aku kadang-kadang nama aja cukup gitu, atau bahkan ada aja sih kadang-kadang banget nih nggak tulis nama, karena dia punya opening statement yang lain. Jadi ini tuh benar-benar sangat bebas banget, nggak ada strukturnya yang pasti harus apa plus apa plus apa. Tapi yang penting itu menggambarkan diri kamu yang mau kamu ekspresikan di esai, di keseluruhan esainya, dan ya sih itu. Jadi again, storyline is everything, be kreatif aja, nggak apa-apa, nggak ada sesuatu yang saklek banget nih harus kayak gini, kayak gitu. Oke, terima Jadi kasih. pede aja. Oke, oh ya tadi tuh aku baru keinget sesuatu yang untuk pertanyaan sebelum ini, yang gimana caranya supaya nggak nervous. Kalau misalnya kalian notice, dari tadi sebelum aku jawab pertanyaan tuh kadang aku tanya dulu nih, misalnya, oke, thank you buat pertanyaannya, aku summarize dulu ya pertanyaannya. Itu selain memang untuk summarize pertanyaan supaya make sure aku jawab pertanyaan yang benar, itu juga sebenarnya kadang aku kayak stalling gitu loh, kayak nambahin waktu buat aku sendiri tanpa ada hening. Jadi itu juga salah satu untuk mengurangi gugup sih, karena kadang kan gugup tuh karena kita bingung nih mau jawab apa, atau kadang kita tahu mau jawab apa tapi kita belum siap untuk ngejawab, untuk ngomong gitu. Nah, kita bisa kasih kita space atau waktu sebentar dengan tanya pertanyaan itu, dan sekaligus memang pertanyaan itu kadang-kala diperlukan, karena kadang-kadang kita bisa aja nggak nangkep pertanyaan dengan benar, kayak gitu-gitu. Jadi itu sih tips. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Makasih Kak. Teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyain, silahkan langsung raise hand aja. Soalnya ini waktunya juga masih agak banyak. Terus, kayaknya cuma satu pertanyaan lagi deh ini. Silahkan untuk teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Iya. Itu yang Adelia raise hand atau lupa di lower hand? Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Kalau nggak ada lagi, boleh dong Kak Feli, mungkin ada kata-kata penutup atau motivasi untuk kita semua. Ini buat ini ya, konteksnya berarti beasiswa untuk daftar beasiswa Imanusman. Oke. Menurut aku itu sih yang tadi pertanyaan daftar tuh udah cocok banget. Pede aja. Serius. Pede aja untuk daftar, karena gak ada passion yang salah gitu. Menurut aku semua passion itu valid, dan pun misalkan
nggak dapet bisa aja karena memang kamu di luar sana tuh masih banyak program yang memang lebih cocok untuk passion kamu. Tapi kuncinya pede aja dulu, daftar aja dulu, dan toh kalau misalnya selama prosesnya pun kamu pasti belajar banyak loh. Misalkan belajar nulis esai, kayak gitu. Selalu jadiin your weakness as your strength. Dan again, kan untuk mengutip yang tadi aku tulis di slide juga, always have a growth mindset. Jadi semua tuh nggak ada yang fix, semua tuh bisa dilatih, bisa latihan, berpengaruh, tapi your effort and attitude towards things itu as important as your talent. Ya, jadi satu kalimat yang kalian take away dari sesi ini ya, pede aja. Oke, makasih Kak Feli. Karena sesi tanya jawabnya udah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi ya Kak. Jadi kalau teman-teman boleh dong open cam. Soalnya kita mau dokumentasi. Iya, jadi untuk dokumentasi nanti 2 kali ya, karena ada 2 screen. Dalam hitungan ketiga bakal di capture gitu. Silahkan teman-teman yang belum menyalakan cam-nya ditungguin. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang ya, belum ya? Ya, 6 orang. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Screen pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita lanjut ke screen berikutnya. 1, 2, 3. Sip. Ya, silakan Dinda. Oke. Baiklah teman-teman. Alhamdulillah, rangkaian mentorship kita pada hari ini telah selesai dan terlaksana dengan baik. Kita telah banyak mendapatkan materi-materi yang sangat berguna sekali pastinya dari Kak Felicia. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Kak Felicia tadi bisa bermanfaat dan membuat teman-teman termotivasi dan semakin semangat buat daftar beasiswa Iman Usman. Terima kasih saya ucapkan kepada mentor tamu kita hari ini, Kak Felicia, yang telah berbagi ilmu yang luar biasa sekali terkait dengan esai dan wawancara ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Saya Dina Rahma Kairunisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa open mic ya untuk langsung mengucapkan terima kasih kepada Kak Feli. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Feli. Berkat ilmunya. Makasih Kak. Sehat selalu, Kak. Thank you. Sukses selalu. Live guys. Sukses selalu Kak. Semoga balik ke kalian juga. Amin. Amin. Yeah. Thank you Feli. See you next time ya. See you. Oke, untuk teman-teman yang lain, koordinasi berikutnya kita bakal di WhatsApp ya. Jadi stay tune aja.